Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Asep Ali Hanafi, CGP Angkatan 11, SMPN 2 Sukamantri. Di sini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 dengan judul Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang sangat berjasa dalam perkembangan pendidikan Indonesia. Untuk menghormati kontribusinya yang besar, tanggal 2 Mei yang merupakan tanggal kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Meskipun begitu, banyak di antara masyarakat Indonesia yang belum mengenal secara mendalam profil dari Ki Hajar Dewantara. Padahal, peran dan pencapaian beliau sangat signifikan dalam sejarah pendidikan di tanah air. Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta pada 2 Mei 1889, dengan nama Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat. Ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Soerdjaningrat, dan ia adalah cucu dari Sri Paku Alam III. Berdasarkan garis keturunan, Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Pakualaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kata, pendidikan, dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Ketahuilah, bahwa sebenarnya yang dinamakan pengajaran, onderwijs, itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pertama kali harus diingat, bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Analogi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah pondasinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berarti menuntun. Pendidikan itu diibaratkan petani. Petani itu bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali bibit, ada bibit padi, jagung, juga kedelai. Menanam padi jangan berharap tumbuh menjadi jagung, tidak akan pernah terjadi seperti itu, dan jangan pernah memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi karena tidak akan jadi tumbuh kembangnya. Begitu pula dalam pendidikan, tuntunlah peserta didik sesuai dengan kodratnya. Analogi untuk filsafat pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu analogi tata surya. Menurutnya, kebudayaan harus terus bergerak, tidak boleh statis, ibarat planet-planet dalam tata surya. Jika ia berhasil bergerak, akan menimbulkan kehancuran planet dan tata surya itu sendiri. Dalam pendidikan, peserta didik diibaratkan seperti tata surya. Antara planet Merkuri dengan planet Venus berbeda, ada yang bergerak cepat, ada yang bergerak lambat, begitupun dengan anak, mereka tidak pernah sama meskipun kembar sekalipun. Itu adalah fitrah dari Allah sebagai pencipta yang sempurna, menunjukkan anak itu memiliki keberagaman dan keunikan masing-masing. Jadi anak tidak bisa dipaksakan harus bergerak cepat atau lambat. Biarkan mereka tumbuh dengan orbitnya masing-masing menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Continue. Artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu seperti sebuah sulap. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Dengan perencanaan tersebut, maka suatu tahap dilanjutkan oleh tahap berikutnya dengan melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Pengembangan yang sifatnya tiba-tiba untuk kemudian hilang semangat di waktu-waktu setelahnya akan menghasilkan perubahan berarti di jangka panjang. Konvergen. Artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia, misalnya Maria Montessori, Froebel dan Rabindranath Tagore. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Saat ini teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Konsentris.
Artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu meskipun Ki Hajar menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Pendidikan yang menggunakan teori dan dasar kebudayaan bangsa lain, walaupun bangsa yang maju, secara langsung tanpa mengkaji ulang, menyesuaikan dan mengevaluasinya tidak akan menghasilkan kemajuan. Peran sebagai pendidik sangatlah penting dalam roda pendidikan di Indonesia, sebagai orang yang menentukan nasib dari setiap anak didiknya dalam dunia pendidikan, membentuk karakter, dan memberikan bimbingan pola pikir dari setiap anak didik dengan sistem mengayomi dalam setiap prosesnya. Peran pendidik atau guru adalah sebagai fasilitator dan motivator peserta didik dengan memberikan arahan bagi peserta didik. Mari kita sebagai pendidik memberikan pendidikan dan pengajaran yang menuntun demi generasi masa mendatang yang mampu membangun bangsa dan negara Indonesia lebih baik lagi.